Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Mukarram wal Mukhtaram, Fadilah Al-Masyaikh min Al-Madinah, Syekh Muhammad Khalil Al-Qari wa Syekh Rayyan min Al-Madinah. Naqulu ahlan wa sahlan bikudumikum fi hadzal masjid al-mubarak. Asallahu an yunazzil alaina al-barakah was-sa'adah war-rahmah ilaina, amin ya rabbal alamin. Dewan Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa dan juga para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini suatu kenikmatan yang sangat besar kita berkumpul bersama dan juga kedatangan tamu agung. Yang pertama, imam dari Masjid Kuba, yaitu Al-Mukarram Syekh Muhammad Khalil Al-Qari, dan selanjutnya Syekh Rayyan muazin masjid di Madinah, dan juga tidak lupa pula pemateri kita pada malam hari ini Syekh Ali Saleh Ali Jabir beserta adik yaitu Syekh Muhammad Al-Jabir hadir bersama kita. Semoga menambah daripada keberkahan pada malam hari ini, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam rangka mengikuti kegiatan rutin kita pengajian ba'da maghrib, yang pada malam hari ini kajian umum kita akan diisi dan disampaikan oleh Al-Mukarram Syekh Ali Saleh Ali Jabir. Untuk itu marilah sama-sama kita awali dan kita buka majelis kita dengan sama-sama membaca ummul kitab suratul Fatihah, memohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keberkahannya, serta mohon dimudahkan dalam menerima ilmu agama yang disampaikan oleh guru kita. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya marilah sama-sama kita akan kembali mendengarkan dan melanjutkan kajian kita pada malam hari ini dengan kajian umum yang akan disampaikan oleh guru kita Syekh Ali Saleh Ali Jabir. Kepadanya dengan segala hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, saya tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang kita miliki sesungguhnya milik Allah, dan semua yang kita rasa miliki itu titipan dari Allah. Nanti ada satu saat kita akan kembalikan titipannya. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jagalah titipan Allah,
jangan kita menjadi orang yang mengkhianati titipan Allah. Na'udzubillah. Alhamdulillah wa syukurillah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa lagi dalam keadaan sihat walafiat, dan mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kami pulang dari Malaysia, dan luar biasa sambutan mereka di sana. Hampir dalam satu hari 4-5 kali kita membagikan acara dan ceramah. Lepas subuh kuliah duha, lepas zuhur, habis maghrib dan habis isya. Dan alhamdulillah masih Allah izinkan sihat walafiat. Sedikit kecapean karena kurang tidur saja. Dan begitu juga masyarakat Malaysia menyambut dengan kebanggaan Imam Besar Masjid Quba. Dan imam kita bagi saya sangat bangga, karena Masjid Sunda Kelapa salah satu masjid yang menjadi target perjuangan kami. Dan alhamdulillah di masjid ini Imam Besar Qiblatain, Wakil Imam Besar Quba, dan imam rasmi nomor 1 atau yang terutama Imam Besar Masjid Quba dan bapaknya mereka semuanya hadir di sini. Kalau masih ingat tahun lalu Syekh Khalil, alhamdulillah beliau masih ada. Kemarin sempat sakit tapi alhamdulillah sudah sehat. Dan saya minta dengan hormat, karena beliau termasuk salah satu memang ulama bukan main. Dan subhanallah, setiap orang belajar sama beliau pasti dapat berkah. Berkahnya apa? Semua murid beliau pasti menjadi da'i terkenal atau imam besar. Dan ini yang menimami kita Syekh Muhammad, kakaknya Syekh Mahmud yang kemarin pas bulan Ramadan, kalau masih ingat, beberapa hari menimami Ramadan. Ini kakaknya. Dan saya yakin bapaknya sebagai orang tua pasti bangga karena 3 anaknya terpilih menjadi imam besar Masjid Quba dan Qiblatain. Dan imam besar Masjid Quba itu berarti Bapak Ibu harus kita fahami, dia termasuk imam besar masjid yang terutama di Islam, yang pertama di Islam. Pertama masjid di sejarah Islam, masjid apa? Masjid Quba. Alhamdulillah yang sudah salat di Masjid Quba, inilah imam kita. Dan saya mendoakan beliau dan kita semua mendoakan beliau, karena beliau termasuk salah satu yang terpilih insyaallah di Ramadan yang akan datang calon imam Masjid Nabawi. Ada berita beliau memberikan, ada keputusan dari kerajaan, insyaallah beliau akan menjadi di bulan Ramadan yang akan datang imam besar, salah satu imam besar di Masjid Nabawi Madinah. Dan masih banyak lagi. Salah satu murid imam kita yang tadi yang menimami maghrib, salah satu murid beliau, dan termasuk juga yang temani beliau selama salat tarawih di Masjid Quba, berdua ini mereka. InsyaAllah mudah-mudahan beliau akan hadir, tapi saya tidak berani tentukan kapan. Tapi kalau beliau ini hadir, bagi saya hadiah besar. Kenapa? Karena bapaknya beliau ini yang insyaAllah akan datang, bapaknya beliau adalah Syekh Huzaifi sendiri.
Kalau pernah mendengar Syekh Huzaifi, Imam Besar Masjid Nabawi, ini anaknya terpilih tahun kemarin menjadi Imam Besar Masjid Kuba. Mudah-mudahan, masih muda sekali, tapi walaupun umurnya muda, tapi otaknya ulama besar, jauh lebih besar ilmunya daripada saya. Waktu saya masih ingat, kita sama-sama satu pertemanan di sekolah, masih SD ya, masih di kelas SD. Saya berteman sama dia, satu kelas lah. Tapi subhanallah, beliau bisa terpilih menjadi Imam Besar Masjid Kuba. Ya fantas, karena bapaknya aja Imam Besar Masjid Nabawi. Dan saya namakan, kalau boleh saya bagi nama beliau ini, namanya Syekh Ahmad. Beliau ini itu adalah yang saya namakan ulat buku. Tahu ulat-ulat? Ulat-ulat tahu kan? Buku. Maksudnya apa? Buku ya. Maksudnya apa? Saking banyak baca. Luar biasa. Habis banyak waktu untuk membaca buku. Sayang sekali kita melihat umat Islam malah tidak bisa baca Quran. Itu kehilangan, salah satu nikmat kehilangan daripada umat Islam. Padahal ayat yang pertama yang Allah turunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon doa restu supaya insyaAllah ke depan tetap kita diberikan oleh Allah kekuatan lahir batin, sihat wal afiat, agar kita insyaAllah bersama-sama memakmurkan masjid yang kita sama-sama cintai, Masjid Sunda Kelapa ini. Mudah-mudahan senantiasa makmur, barakah, dan insyaAllah banyak imam-imam lagi yang kita semampu kita insyaAllah akan tetap berjuang. Bagaimanapun kita menghadapi cubaan ujian, tetap akan berjuang. Dan sebagaimana saya punya target, pasti insyaAllah menyampai ke target yang saya inginkan dan saya harapkan. Dan alhamdulillah, setahu saya belum ada seorang pun dimanapun yang mendapatkan menghadirkan Imam Kuba Kiblatain dan bapaknya mereka sekaligus. Dan insyaAllah selesai dari beberapa hari di Indonesia, insyaAllah besok hari Kamis kan, tanggal merah ya, insyaAllah acara besar tabligh akbar di Masjid Bank Indonesia BI, insyaAllah mulai dari jam 4 habis asar jam 4, dan insyaAllah akan dihadiri acara itu sebagaimana saya janjikan 3 anak kecil yang hafal Al-Quran. Dan tadi jamaah yang sudah sempat ke rumah, yang tadi majlis ta'lim, saya begitu sampai dari bandara ke rumah langsung buka majlis ta'lim, karena majlis ta'lim sudah berjalan alhamdulillah setiap Sabtu, Minggu dan Rabu. Dan alhamdulillah cukup ramai datang tadi dari Bogor, ibu-ibu satu bis, Masya Allah, datang khusus ke majlis ta'lim dan sekalian datang ke sini menghadiri acara kita. InsyaAllah jangan lupa saya mengajak semua sekalian salat asar di Masjid BI, dan insyaAllah kita laksanakan acara dan kita akan melihat, mendengar, dan boleh kita tes hafalan 3 anak yang bernama Tabarak, berusia sekarang 9 tahun, dia sudah hafal Al-Quran sejak 3 tahun. Kemudian bernama Yazid, sekarang usia 7 tahun, sudah menghafal Al-Quran dalam waktu dan usia 4 tahun. Kemudian Zainah yang sekarang berumur 4 tahun, 6 bulan yang lalu sudah hafal 30 juz, berarti 3,5. Dan subhanallah, ibu-ibu yang tadi di majlis kami tadi sore sudah melihat Zainah dan banyak mengambil gambar, karena mereka datang duluan ya, jadi sempat ambil foto-foto. Saya tidak tahu apakah gimana besok, tergantung keadaan dan kondisi.
Tapi subhanallah yang saya bangga, Zainah ini lucu banget. Lucu subhanallah. Saya langsung di depan jamaah tadi, saya tanya, teruskan bacaannya. Bisa enggak? Oh. Ayo, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Belum saya selesai sebutkan ayatnya sampai selesai, langsung ni, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhallu." Masih kayak anak-anak kan? Subhanallah. Baca sampai saya tanya, surat apa? Al-Kahfi. Halaman mana? Halaman kiri di tengah. Jadi dia tahu kanan kiri atau atas atau bawah. Subhanallah. Insyaallah besok kita ketemu. Dan insyaallah hari Minggu jangan lupa seperti biasa, hari Minggu tanggal 3 Februari kuliah duha kan? Insyaallah sekaligus itu Allah memberikan bagi saya kebanggaan tanggal 3 Februari kuliah duha sebagaimana jadwal rutin sekaligus hari ulang tahun saya. Jadi saya mohon doakan semoga insyaallah terus panjang umur, sehat walafiat. Saya kalau minta doakan didoakan enggak? Ya doakan. Ini amanat. Apalagi hari ini saya undang banyak orang dari mana-mana. Banyak orang akan datang. Jadi saya mohon persediaan Sunda Kelapa, siapin tempatnya betul. Karena akan datang dari seluruh Indonesia, malah ada yang datang dari Malaysia dan khusus dari Brunei untuk acara ulang tahun saya. Dan sekaligus kuliah duha. Mari sama-sama kita lanjut bahasan kita, tanda-tanda dan ciri-ciri hari kiamat. Yang ke-27, tanda-tanda hari kiamat. 27 mencampurnya fahsya, perbuatan keji atau syahwat keji, pemutusan tali silaturahmi dan buruknya hubungan bertetangga. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga muncul banyak perbuatan dan perkataan keji, pemutusan silaturahim dan jeleknya hubungan bertetangga. Hadis riwayat Imam Ahmad. pertanyaan saya, ini terjadi tidak? Terjadi. Alasan duniawi putus silaturahim, alasan sakit hati putus silaturahim, alasan karena orang tidak mau datang ke rumah kita putus silaturahim. Di luar itu caci maki, perkataan yang kotor, perkataan yang tidak sesuai, perkataan yang tidak baik, itu menjadi kebiasaan. Habis kita sudah caci maki orang, baru kita berkata astagfirullah, mohon maaf. Dan itu hal itu yang dilarang oleh Rasulullah. Jangan anda berlaku sesuatu kemudian minta maaf. Jangan anda berlaku sesuatu kemudian minta maaf. Akhirnya menjadi kebiasaan. Senaja salah kemudian minta maaf. Senaja salah minta maaf. Senaja salah minta maaf. Itu sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Sekarang bukan hanya tersebar keji, tapi sudah kita mendengar seorang anak boleh berkata kotor terhadap orang tuanya. Dan sebaliknya, seorang tua sudah tidak menghitung perbicaraannya terhadap anaknya. Dan itulah sesuai janjian saya yang akan memberikan ceramah khas di rutin kuliah duha itu, tapi saya khususkan bukan karena ulang tahun ya, tapi khas saya sebagaimana saya janji kemarin adalah 10 kata yang bahaya yang menghancurkan hati anak kita. Banyak sekarang orang bertanya, kenapa anak saya malu, kenapa anak saya tidak berani, kenapa anak saya tidak bisa pintar, kenapa anak saya tidak bisa salih, salihah. Sebabnya ada 10 kata di belakang itu. Sebaliknya karena ada 10 kata buruk yang menghancurkan perasaan anak kita, akhirnya menjadi malu, takut, tidak berani, tidak percaya diri, kecil hati. Tapi dibanding itu saya juga menyampaikan penggantinya
Supaya kalau anda sudah tahu kata-kata buruk, tapi penggantinya apa? Kita alhamdulillah ada juga 10 kata baik yang menanamkan kepercayaan dan kejujuran di hati anak kita. InsyaAllah hari Ahad tanggal 3. Di luar qati'atul rahim, putusnya silatul rahim, padahal salah satu murah rizki, mendatangkan rizki, di antara 10 hal yang mendatangkan rizki, salah satunya adalah silatul rahim. Silatul rahim bukan hanya menjamin murah rizki, tapi juga menjamin panjang umur. Silatul rahim. Dan silatul rahim yang paling ikhlas, kita bersilatul rahim sama seorang yang kita tahu orang itu suka menyakiti kita, tapi tetap kita datang. Ada satu cerita, seorang ulama mendengar seorang tetangga mencaci maki dia. Begitu dia mendapatkan berita, dia berkata, apa yang saya boleh balas? Tak mungkin seorang ulama yang sudah memahami agama balas dengan kata yang tidak baik. Akhirnya dia membawakan kurma rutab. Tahu rutab? Kurma setengah matang itu. Terus dia datang ke rumah tetangganya, dia menghadiahkan. Ulama berkata sama tetangga, kamu menghadiahkan kebaikanmu, dan saya tidak mungkin membalas. Oleh karena itu saya menghadiahkan sesuatu yang terbaik yang ada di rumah saya adalah kurma yang setengah matang. Karena orang yang mencaci maki, berkata keji sama seorang, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, pahala amal salihnya orang itu diambil oleh seorang yang dicaci maki. Malah saya pernah membaca sebuah buku, ada sebuah perkataan ulama, terima kasih kepada seorang yang mencaci maki saya karena dia memberikan amalan ibadahnya tanpa saya capek. Betul. Dapat pahala lagi santai di rumah. Tak tahu di belakang kita di macam-macam, biarkan saja. Saya paling senang perasaan saya kalau saya tahu ada seorang, dan itulah menjadi ujian bagi saya, bagaimana saya menjaga diri dan menahan diri dan memaksa diri tetap berlaku baik, khususnya terhadap orang yang benci sama saya. Dan insyaAllah dalam hal itu, insyaAllah dalam lindungan Allah, syaitan tidak akan mampu kalahkan saya, karena saya begitu jaga. Apapun, bagaimana sikap Abdurrahman bin Auf rahimahullah. Abdurrahman bin Auf salah satu sahabat, tapi coba lihat bagaimana sikapnya terhadap seorang yang suka berbuat tidak baik. Orang Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu sahabat yang kaya. Begitu beliau bisnisnya di mana-mana, kekayaannya bagaimana, banyak keluarganya datang ke beliau. Suka silaturrahim, sambut baik, berkataan baik, luar biasa keluarganya. Tapi begitu lagi ada masalah dalam bisnisnya, ada masalah dalam usahanya, dan merasa sudah tidak ada sanggupan untuk membantu keluarganya, mulai keluarganya bobar, tidak ada yang mau datang. Istrinya marah, wahai suamiku, kenapa keluarga kamu semacam itu? Kenapa mereka seperti itu? Kalau pas lagi ada banyak uang kok semua datang, tapi kalau pas lagi tak ada yang datang. Berarti mereka bukan ikhlas karena keluarga mencintaimu. Apa kata suaminya? Kenapa sayang berburuk sangka? Alhamdulillah, justru dengan cara ini keluarga saya baik. Dari mana mereka baik? Pas ada dia datang, kalau tidak ada dia datang. Alhamdulillah, itu tanda baik mereka. Contoh apa? Tolong jelaskan, kata beliau. Karena pas lagi ada mereka datang, tidak memberatkan kita.
Karena sudah ada, kebetulan lagi ada, jadi kita bagi. Pas lagi tidak ada, mereka tidak datang, alhamdulillah, karena mereka sudah tahu tidak ada, jadi tidak memberatkan saya, membuat saya malu, tidak bisa memberikan. Berarti mereka betul baik sama saya. Begitu fikirannya, beda sama sikap fikiran istrinya. Oleh karena itu, jangan berburuk sangka sama orang, apapun yang diberikan, diresponin, tidak diresponin, diterima, tidak diterima, dibalas, tidak dibalas, biarkan saja. Urusan manusia sama Allah. Hidup tenang. Apa yang kamu fikirkan? Ada seorang, baru saja, pas lagi saya jalan, dia SMS, saya sudah marah sama kawan saya. Dia lagi curhat, ini istilah curhat. Ini saya marah, padahal saya tahu dua-duanya sangat akrab. Kok tiba-tiba ada SMS saya lagi marah sama ini? Kenapa? Alasannya apa? Dah tahu sikap dia sudah begini begitu. Dah usah pakai was-was. Kalau anda merasa dia tidak baik, anda jadi lebih baik. Anda jadi lebih baik itu. Langsung dia, oh gitu ya. Ya itu gitu ya. Tidak ada lain. Anda mau hidup tenang tidak? Kalau anda memfikirkan dia berubah sikap sama kita, kita berfikir susah, kita sendiri yang menjadi susah, bukan orang lain. Tapi tetap kita karena ikhlas lillahi ta'ala, kita beri yang baik. Kalau dia tidak baik sama saya, karena Allah, saya mau jadi lebih baik. Bukan karena dia, tapi karena Allah. Hidup tenang, selesai semua masalah. Apalagi hubungan kita sama tetangga. Sebagaimana di sini menjelaskan, salah satu ciri hari kiamat sudah berburuk antara keburukan tersebar antara tetangga. Sekarang kita lihat, apalagi sekarang kalau kita sudah di dalam kota, orang tangga dah tahu siapa tetangganya. Dah tahu siapa tetangganya. Hidup, mati, kawin, tidak ada yang tahu. Apalagi kalau tetangga kita orang miskin. Kalau dia orang terkenal atau pejabat ya wajar, orang semua tahu. Tapi kalau dia orang miskin, tidak ada yang dihargai, tidak ada yang diperhatikan. Walaupun dia tetangga, miskin. Apa kemaslahatan dia sama dia? Tidak ada kemaslahatan, udah biarin. Malah kita tiba-tiba mendengar ada seorang, dia bilang, tetangga ente sudah istrinya melahirkan. Oh, emang dia melahirkan? Yang melahirkan. Oh, bagaimana bisa dia melahirkan? Ya hamil duluan, kemudian melahirkan. Kok bagaimana bisa melahirkan? Pertanyaan yang aneh. Inilah sebabnya tersebar masalah di antara. Padahal dulu kalau kita kembali kepada sejarah, termasuk non muslim, dia tidak bisa merasa aman. Begitu dia masuk satu negeri atau masuk satu kota, dia bertanya, tetangga saya siapa? Kalau orang muslim, padahal dia non muslim. Kalau tetangga saya muslim, saya mau di situ, saya tempati di situ. Dan ada sebuah kata dalam bahasa Arab, carilah tetangga sebelum mencari tempat tinggal. Betul enggak? Ada di Indonesia juga. Cari tetangga sebelum tempat tinggal. Artinya anda rencana mau beli satu tempat, mau tinggal di satu tempat, sebelum anda mengambil keputusan pindah ke situ, coba tanya siapa tetanggamu. Karena tetanggamu itu adalah keluarga kamu, adalah sahabat kamu, adalah tempat curhat kamu, adalah tempat sembunyi kekurangan kamu, adalah tempat membela keluarga kamu kalau kamu berangkat. Begitu juga yang saya masih ingat dulu di kota Madinah, kalau ada orang berangkat tinggalin istrinya sama anaknya, yang urusin mereka siapa? Tetangga. Datang seorang bapa, anak minta izin, anak mau berangkat, ada istri sama anak, ini titipan. Yang urus uang pun bukan titip sama istrinya, tapi uangnya dititip sama tetangga. Apa yang terjadi? Ayah saya mencerita, salah satu cerita, seorang tetangga berangkat, dia menitipkan uang sama tetangganya, tolong uruskan keluarga saya, makanan sehari-hari, sayuran, kebutuhanlah mereka. Begitu selesai, selama berapa bulan, kemudian dia balik. Begitu dia pulang, dia kembalikan titipannya. Dia kaget.
kok selama ini kamu tidak melayani keluarga saya? Keluarga inti aman, dan titipan ini saya tidak pernah pakai, karena saya sebagai tetangga, saya bagi uang pribadi saya. Kalau ada sekarang macam ini, tak bakal banjir Jakarta, tak bakal banjir. Dan di antara cerita, saya masih ingat di kota Madinah, masih saya kecil, saya yakin di antara bapak ibu yang usia yang tua, pasti hal-hal semacam yang saya cerita, pasti masa lalu pasti ada. Saya yakin pasti ada. Karena hal kebaikan itu bukan hanya di tanah suci, di seluruh dunia ada kebaikan itu, tetangga menghormati, semua ada, di mana-mana ada. Apa yang terjadi? Karena kita tinggalkan budaya kita, kebaikan kita, Islam kita, kita menjadi Islam, alasannya Islam modern, akibatnya jadi begini. Ayah saya menceritakan pas hari raya, coba lihat keindahan di hari raya. Saya masih ingat pas kecil di bawah sama orang tua, lepas salat Idul Fitri di masjid, kemudian kita pulang. Pertama sebagai keluarga kita kumpul di mana? Di saudara yang tertua. Misal ayah saya punya kakak atau punya siapa, di saudara yang tertua. Kalau ada masih orang tuanya, berarti kita semua kumpul. Jadi anaknya dan cucu semua kumpul di rumah orang tua. Habis itu kita bobar, masing-masing bersilaturahim. Mulai habis orang tua atau kakak kita atau keluarga yang terutama, kita mulai dengan tetangga. Begitu kita pulang, kita masuk sebuah rumah. Pertama, tidak ada namanya di hari raya Idul Fitri 3 hari, tidak ada. Di Madinah nama rumah tertutup pintu, tidak ada, semuanya terbuka. Tinggal kita assalamualaikum langsung masuk. Begitu kita masuk, kalau tidak ada jawaban berarti tidak ada orang di rumah. Bukan berarti kesempatan kita curi, tidak. Karena kesempatan silahkan. Di situ sudah disediain meja, ada makanan, ada juga permen coklat apa yang buat lebaran lah. Kan ada jajan lebaran kan. Kita makan, kita minum sudah selesai. Kemudian ada satu kertas kecil kita tulis, assalamualaikum, selamat hari raya Idul Fitri, kami keluarga besar datang mengucapkan selamat, assalamualaikum. Begitu dia pulang dia tahu. Begitu kita pulang ke rumah, malah kita baca di antara tamu yang datang ke rumah kita, pas kita lagi tidak ada, adalah orang yang kita datangi ke rumahnya. Subhanallah. Aman. Demi Allah jamaah sekalian, saya masih ingat kecil waktu kita keluar belajar di Masjid Nabawi, kemudian keluar ambil wudu. Ini zaman masih apa, jalannya masih apa, belum 75 70-an 80-an lah, 80-an. Kalau 70 saya belum ada ya, 80-an. Tapi ayah saya juga mencerita, saya lihat dengan mata saya sendiri. Yang sekarang lokasi sudah tidak ada sekarang karena sudah termasuk dalam kawasan Masjid Nabawi sekarang. Dulu gang-gang ya, semua jalan gang-gang itu. Subhanallah, toko mas, jualan mas, tahu mas? Dia tidak tutup pintu. Bagi apa kalau dia dengar azan? Bagi kain, macam sarung, dia tutup, kemudian pergi salat, pulang, jual lagi barang. Sekarang tutup, dikunci, kamera, security, jaga keamanan 24 jam, tetap dicuri. Sekarang orang pintar-pintar lagi, bukan curian biasa. Sekarang orang mau curi, dia cukup berlaku dosa besar, malah dia minta tolong jin supaya kalau dia masuk ke sebuah toko itu tidak dilihat sama orang. Jadi bukan cukup hanya dengan dosa, malah syirik tambah lagi. Demi apa? Demi dapat sedikit uang. Wala haula wala quwata illa billah. Itulah sudah ciri-ciri hari kiamat. Fantas banjir Jakarta 28. Orang tua bergaya anak muda. Dari Ibnu Abbas menunjukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada di akhir zaman satu kaum yang
mencium harumnya surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Padahal ada satu riwayat, boleh kita cium harumnya surga dari perjalanan 100 tahun. Perjalanan sejauh 100 tahun, masih jauh 100 tahun daripada surga, kita boleh cium harumnya. Di sini hadis memberikan ancaman, tidak akan mencium bau surga, harumnya surga. Artinya apa? Kalau dia tidak mencium harumnya surga, berarti tidak akan masuk surga. Sudah tua, tidak mau akui diri. Tua sudah, alhamdulillah, masih punya umur sampai segini. Apalagi ibu-ibu. Saya tidak akan panjang bicara, tapi anda sudah tahu hadisnya, anda fahami sendiri. Bagaimana anda faham? Terserah. Pokoknya saya sudah sampaikan, ini salah satu ciri hari kiamat. Dan kita melihat, subhanallah, kadang-kadang tidak tahu kita membedakan. Melihat seorang ibu yang sudah usia, sudah tua dan anaknya, saya fikir kakak adik. Bibirnya merah banget, kayak habis makan strawberry. Belum bedaknya, masya Allah, berapa kilo dia pakai? Oh, fantas berlaku toko bedah ini belum habis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istighfar, sama-sama istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sepertinya Rasul ada bersama kita. Rasul memberikan semua ini berita 1400 tahun lalu, seolah Rasul ada bersama kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, berhati-hati, jangan kita menjadi orang tanda hari kiamat. Jangan kita termasuk yang menjadi ciri hari kiamat. Hati-hati, ini ancamannya sangat berat. Tidak akan mencium harumnya surga, tidak akan masuk surga, na'udzubillah. Harus kita bertakwa. 29 tersebarnya kekhilafan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zaman semakin berdekatan, amal berkurang dan kekhilafan dilemparkan ke dalam hati. Hadis riwayat Imam Bukhari. Memang terbukti zaman semakin mepet ya. Kita merasa 1 minggu habis cepat, 1 bulan cepat habis. Alasannya kita mengajak jamaah, suruh berbanyak baca Al-Quran. Ustaz, tak ada waktu. Itu sebabnya berdekatan masa dan zaman, berkurang amalan. Tak ada amalan. Yang saya bayangkan, bagaimana Imam Syafi'i yang kita ikuti mazhabnya, katanya ikuti mazhabnya. Ikuti mazhabnya, beliau mampu mengkhatam Al-Quran dalam 1 bulan Ramadan 60 kali. Kalau kita sekarang berduduk bersama diri sendiri membaca Al-Quran, bukan 60 kali, 3 kali dalam 1 bulan sudah minta ampun. 1 kali aja berat. Belum kita selesai 1 kali sudah selesai bulan Ramadan. Belum khatam 1 kali saja belum tentu. Subhanallah. Saya kemarin Zainah itu yang perempuan yang kecil, insyaallah kita akan bawakan, yang sekarang usianya 4 tahun. Saya bernobrol ya sama dia, bertanya, Zainah, dalam 1 hari kamu berapa khatam bacaan Quran? Langsung dia dengan tulus dan ikhlas jujur, kira-kira berapa? Ini umurnya 4 tahun, yang pasti dipimpin oleh ibunya. Tapi coba apa yang dia jawab. Padahal saya melihat mereka anak-anak normal ya, bukan anak hantu ya. Anak normal sekali, suka berenang, suka main bola, suka nonton TV, suka main PS. Tapi Zainah yang umur 4 tahun, dia baca dalam 1 hari 5 juz. 1 minggu khatam. 5 kali 6 hari sudah 30 juz.
Masya Allah. Begitu saya bertanya sama kakaknya Yazid yang sekarang berumur 6 tahun, saya bertanya, apakah pernah lewat satu hari kamu belum baca Quran? Dia heran pertanyaan saya. Iman ada orang Muslim lewat satu hari tidak baca Quran? Umurnya 6 tahun jawab begini. Subhanallah. Tapi kalau kita melihat mereka, subhanallah, betul-betul anak, subhanallah, luar biasa. Saya tidak akan bisa banyak cerita, tapi anda akan lihat. Memang subhanallah, terlihat sinar wajah dan muka mereka, seluruh badan mereka. Yang saya juga melihat salah satu peristiwa yang dahsyat, kakaknya lagi yang bernama Tabarak, yang paling besar, umur 9 tahun. Waktu kita makan siang di salah satu restoran, diundang oleh seorang di sana di Malaysia. Begitu karena acara kita padat, dan ini Tabarak, padahal kita pulang malam, tapi dia yang bangun dan minta azan subuh. Umurnya 9 tahun, dia minta azan subuh, bangun. Malah dia yang kadang-kadang membangunkan orang tua, bukan orang tua yang membangunin anaknya. Karena dia merasa, saya melihat dia agak capek. Kadang-kadang kalau kita order makanan lumayan lama ya, apalagi kalau makanan Arab. Jadi kita kebetulan waktu itu di Malaysia di restoran Arab diundang sama satu orang. Begitu kita sudah minta menunya dan pesan makanannya, Tabarak itu saya lihat dia capek. Kemudian dia taruh kepala di atas meja, kemudian tidur. Saya melihat, Masya Allah, tidurnya pun manis. Begitu yang saya melihat keadaannya tidur, dan saya perasaan saya kasihan, mereka capek, padahal anak perlu istirahat, suka main, mau jalan-jalan. Apalagi daerah Malaysia kan orang daerah wisata yang suka jalan kemana-mana. Tak pernah mereka minta mau jalan-jalan. Sampai dia berkata sama bapaknya, bah, kalau tidak ada acara, kita tidak ada ceramah lagi, tidak ada program lagi, kalau ada waktu kita boleh jalan-jalan, kalau tidak ada waktu tidak apa-apa. Begitu dia ngomong sama bapaknya. Begitu saya melihat seorang yang bernama Tabarak tidur sambil menunggu makanan, apa yang terjadi? Tiba-tiba dia bangun, tapi saya lihat dalam matanya dan mukanya belum tidur, masih belum sadar ya. Tapi dia baca Quran. Dia baca, A'udzubillahi minasyaitonir Qul ma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yaf'alu. Tidur lagi. Sungguh saya nangis. Subhanallah. Ternyata anak itu mimpinya saja Quran. Mimpinya saja Quran. Kita mimpi apa? La haula wa la quwwata illa billah. Ternyata banyak bocor dalam hati kita. Banyak yang bocor dalam hati kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu selamat dunia akhirat. Itu yang hanya saya doakan. Allah Maha tahu kekurangan kita, kelemahan kita, dosa maksiat kita lahir batin, terang-terangan sembunyi. Allah Maha tahu semua. Yang saya hanya harap, ya Allah, ampuni semua jamaah yang hadir. Ampuni segala dosanya, tutupi segala aibnya, sempurnakan amalannya, cahayakan kalbunya, sucikan jiwanya, selamatkan dan bahagiakan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tersebar kekikiran. Tahu kikir? Lid ya, bakhil. Kalau disebut kata bakhil aja sudah rasanya aja dah enak, pahit. Padahal bahasa Arab ya, tapi sebutnya aja pahit. Coba bayangkan, bawakan orang asing yang tidak bisa berbahasa Arab. Saya pernah bawa seorang barat, saya bertanya, kira-kira mana kata yang bagus, mana yang tidak bagus. Dia tidak faham bahasa, tapi dengar saja. Saya bilang Karim,
Bagus. Bakhil. Langsung begini dia. Subhanallah, hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua perkataan-perkataan yang tidak baik, ada respon dalam hati kita, perasaan kita tidak baik juga. Biarpun tidak mengerti bahasanya. Subhanallah. Itu yang perlu kita perbaiki. Dan dalam hal kikir itu bukan dalam hal kikir pelitnya, maksudnya pelit dalam harta dan infak dan sedekah, tidak. Berpelit sama keluarga, pelit sama diri sendiri, pelit dan termasuk dalam ibadah, termasuk dalam salawat. Kalau mendengar nama Nabi Muhammad SAW tidak bersalawat, termasuk orang pelit. Padahal kita duduk di satu majlis, berapa banyak kita sebut nama Nabi Muhammad SAW, hanya 10 kali kita ikutin dapat syafaat. So, 1 kali kita bersalawat, Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Subhanallah. Oleh karena itu, perbaiki. Jangan jadi kikir. Bapak Ibu harus yakini tidak akan bawa apa-apa keluar dari dunia ini kecuali amal saleh. Orang kaya hidup di rumah macam istana, orang miskin tidur di bawah jembatan, tapi kuburannya nanti di ujungnya sama. Tidak ada beda. Jangan berfikir orang kaya punya kuburan VIP. Tidak ada kuburan VIP. Semua sama. Tidak ada kuburan connecting. Semua sama. Oleh karena itu, itulah yang kita harus berjuangkan. Dan itulah yang harus kita fikirkan. Tidak akan bawa pulang apa-apa, hanya amal saleh. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله.
حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan ini saya mohon izin jamaah, saya tidak akan teruskan, tidak akan lanjut, tapi saya sudah tadi minta sama Imam Besar Masjid Quba memimpin jamaah sama-sama mempelajari Al-Fatihah, dipimpin oleh Imam Quba langsung. Mudah-mudahan insyaAllah berguna, ya sekitar 10 menit lah. Langsung kita sama-sama iqamat dan salat insyaAllah. Siap? Ya, mudah. Tolong perhatiin bacaannya, pelajari, manfaatkan, karena ini kesempatan luar biasa untuk kita semua. Ini Syekh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. بالصاد صراط ليس بالسين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. Ada yang berani maju tes Al-Fatihah? Ada? Oh, kasih ada. Kita tes tapi tidak memberikan nilainya ya. Buat tes jadi amal manfaat. Duduk aja ya, saya. Aja ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله يفتح عليك يا أمي. الله يفتح عليك. Mudah-mudahan dibukakan pintu taufik dan lebih sempurna lagi. Bapak-bapak, masa malu kita sama ibu-ibu. Satu aja, jangan malu salah, ya, karena kita belajar dari salah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Fatahallah alaik, Masya Allah. Yang saya harap sekarang Syekh duduk lagi dan membaca Al-Fatihah. Tapi kali ini biar kita semua angkat tangan, sebutkan hajatnya. Mudah-mudahan dalam bacaan beliau menjadi doa bagi kita semua. Allah SWT kabulkan. Kita tidak tahu kapan ada kesempatan lagi. Kalau besok sudah jadi terpilih resmi Imam Besar Masjid Nabawi, kita mungkin tidak boleh ketemu lagi. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mendengar dia sendiri baca dan kita sebutkan hajat kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insya Allah malam ini semua yang pulang ke rumah, insya Allah dikabulkan segala hajatnya, dimudahkan segala harapannya, dan diberikan segala keinginannya dari kebaikan lahir batin dan kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum, taqabbala minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bacaan beliau mengantarkan barokah bagi kita semua. Mudah-mudahan diampuni segala dosa kita, dan dalam bacaan beliau insyaallah kehidupan kita dalam barakahnya Al-Fatihah Allah memberikan petunjuk selalu dalam lindungan Allah, terbuka segala kemudahan, dimurahkan rezeki, dan mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah dari segala bahaya, dari segala keburukan, dari segala godaan dan gangguan. Amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Syekh kita bermanfaat, berguna bagi kita dunia akhirat. Sampai ketemu lagi insyaallah dalam nasihat dan afiat. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah, kajian kita pada malam hari ini sungguh luar biasa. Alhamdulillah ditutup tadi dengan sama-sama kita belajar membaca surat Al-Fatihah. Semoga bermanfaat. Dan sebelum kita tutup, satu pengumuman yang dapat kami sampaikan, dan esok untuk pengajian rutin kita sementara diliburkan karena hari libur bersama. Demikian, terima kasih. Mari sama-sama kita akhiri dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.